Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala barakatal umri bit ta'ah wa fil batalatil hasrata wan nadamah wa bil ma'siyati sukhta wal la'nah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayahnya serta inayahnya kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-209 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Ma fata min umrik la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Artinya, sesuatu yang luput, sesuatu yang hilang dari umur engkau, tidak ada lagi gantian baginya. Dan sesuatu yang telah hasil bagi engkau daripada umur itu, maka tiada ternilai baginya. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-209. Ada dua perkara yang dijelaskan dalam hikmah ini, yaitu yang pertama, sesuatu yang hilang dari umur engkau tidak ada bisa diganti. Dan yang kedua, sesuatu yang telah hasil bagi engkau darinya umur itu, maka tiada ternilai baginya. Ma fata min umrik bi ghairi ta'ati rabbik la iwadalah. Sesuatu yang luput, hilang dari umur engkau pada selain taat kepada Tuhan. Umur yang hilang pada perkara yang tidak ada pahala. Nah, umur yang hilang dalam perkara urusan yang tidak ada pahalanya. La iwadalahu, itu tidak ada gantian baginya. Kadakawa ditapal, kadakawa ditutupi. Umur itu sudah hilang dalam perbuatan yang sia-sia, apalagi dalam perbuatan yang maksiat kepada Allah. Idz ma zahaba minhu la yarji'u abada, karena sesuatu umur yang telah hilang tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Kada akan tabulik lagi selama-lamanya. Jadi umur kita ini tiap hari selalu berkurang. Jadi sambatannya berbanyak tapi hakikatnya berkurang. Umur sudah sekian puluh,
sekian puluh itulah kurangnya sudah umur kita. Nah itu kada bisa lagi kita perdapati yang telah lalu itu. Andai kata itu sia-sia, apalagi itu maksiat kepada Allah, nah itu kada bisa diganti lagi. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah, al-waqtu idza fata la yustadrak wa laysa syai'un a'az minal waqti. Bermula waktu itu apabila sudah hilang tidak bisa diperdapati lagi, karena dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada waktu. Artinya waktu itu ya umur, ya waktu, ya kesempatan. Wa fil hadis, tersebut dalam hadis, la ta'ti 'alal 'abdi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah datang atas seorang hamba saat di mana dia tidak berzikir pada saat itu, melainkan adalah atasnya penyesalan pada hari kiamat. Dalam dunia ini umur kita sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat, yang di situ ada kita lupa kepada Allah, di akhirat akan kita sesali. Jadi hisab itu diumpamakan kita diserahkan catatan. Nah, di hisab itu diserahkan catatan. Misalnya umur kita 60 tahun umpamanya. Nah, di situ ada 60 buku. Setiap satu buku 1 tahun, 360 lembar. Satu buku 360 lembar. Nah, itu dibuka satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka tanggal pertama tahun ini, alhamdulillah kita bagus, menuntut ilmu segala macam. Buka halaman 2 tanggal 2 Muharram, kosong, guring seharian, kosong. Nah itu kita menyesal tuh, menyesal kita. Majakannya semalam diisi lawan zikirkah, salawatkah, apakah? Nah menyesal sudah. Balik lagi halaman sebelahnya, mirah, nah maksiat, makin menyesal lagi. Nah, jadi selama setahun itu ada 360 lembar misalnya. Dibalik satu persatu, Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang umur, waktu yang diberikan kepada kita itu. Jadi ada waktu, ada saat di dunia yang kita tidak berzikir kepada Allah, kita akan menyesal di situ. Akan menyesal. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala anfasihim wa awqatihim ashadda hifza wa ahrasa syafaqatan minkum ala dananirikum wa darahimikum kama la yukhriju ahadukum darahimahu wa la dananirahu illa bi wurudi manfaatin wastijlabi faidah kadzalika kanu la yudayyi'una nafasan min anfasihim bighairi ta'atin abada. Imam Hasanul Basri berkata, aku berjumpa dengan orang-orang yang mana mereka itu sangat menjaga nafas dan waktu mereka, dan sangat sayang mereka itu atas nafas dan waktu itu. Nah, aku gisidin bertemuan lawan orang-orang yang sangat sayang lawan nafasnya, yang sangat sayang lawan waktunya, lebih sayang dibandingkan kalian dengan harta benda atau duit kalian. Nah, kita ini sayang nih, kita ini bisi duit nih, kita bisi duit. Nah, ini duit ini kadang akan kita keluarkan kecuali ada manfaat. Kecuali ada manfaat yang kembali kepada kita, baik dunia atau akhirat. Maulah kita membuang duit tengah jalan, mau duit, kada mau. Maulah kita menyia-nyiakan duit, sayang dengan duit itu.
Sayang dengan padahal duit ini kalaunya hilang masih ada harapan datang. Masih ada harapan datang. Nah, mereka itu sayang dengan duit, kada akan mengeluarkan duit itu dari tangan mereka kecuali ada manfaat yang kembali kepada mereka. Nukar kain ada manfaat, nukar makanan kan keluar duit tapi ada manfaat. Bersedekah keluar duit ada manfaatnya. Nah, pasti demikian dengan duit itu. Nah, mereka itu pun tidak akan mengeluarkan napas mereka, tidak akan membuang waktu mereka kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama perbandingannya. Mereka ingin pemalar dengan waktu. Kalau kada berarti, kalau kada ada kembali manfaat, mereka kada akan memberikan waktu. Jadi waktu mereka itu selalu ibadah kepada Allah, waktu mereka selalu taat kepada Allah. Kalau urusan kada taat, mereka kikir dengan waktunya, kikir dengan umurnya. Takut kalau umur itu terbuang-buang sia-sia tanpa ada kembali manfaat kepada dirinya. Nah, itu maksudnya perkataan Imam Hasanul Basri tadi. Nah, jadi Sidin ini kan termasuk tabi'in. Hasan Basri termasuk Sayyidut Tabi'in. Berarti yang berjumpa dengan beliau itu adalah para sahabat-sahabat Nabi, itu artinya. Jadi sahabat Nabi itu orang yang paling pemalar lawan waktu. Bila anggaran kada jadi pahala, kada mereka berikan waktu mereka. Bila kada anggaran jadi ibadah, kada mereka berikan waktu mereka. Nah. Qala Abu Ali Al-Jarjani rahimahullah, ma madagtul khubza mundu arba'ina sanah wa innama asubus sawiq wa a'udu li dzikrillahi ta'ala wa a'udu li dzikrillahi ta'ala qala wa kad kuntu adattu ma bainal madghi wal bal'i sittina tasbiha. Ini contoh orang pemalar lawan waktunya daripada terbuang sia-sia. Tidaklah aku mengunyah roti sudah 40 tahun. 40 tahun ini sudah kada makan roti lagi. Karena roti itu perlu dikunyah, hanya bisa ditelan. Perlu dikunyah, hanya bisa ditaguk. Aku hanya menghirup bubur. Nah, bubur. Dan aku kembali setelah itu berzikir kepada Allah. Dan aku sudah menghitung antara mengunyah dengan menelan itu ada kesempatan tasbih 60 kali bertasbih. Kan bubur itu hirup habis. Sama aja kanyangnya parut juga. Mau kita mengunyah roti kan makan waktu tuh. Kunyah roti beberapa kali kunyah hanya hartaguk. Ambil roti kunyah hanya hartaguk. Berapa waktu terbuang? Kalau bubur dihirup sekaligus habis. Jadi ku hitung di sini itu ada keuntungan bisa berzikir 60 zikir. Membedakan antara makan itu. Jadi makan nang bakunyah, kalau makan nang langsung betaguk itu untung makan nang betaguk waktu banyak. Nah, ini contoh orang ingin dengan waktu yang terbuang sia-sia itu. Karena setiap waktu yang terbuang sia-sia di akhirat akan menyesal. Akan menyesal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu bagian pertama dari hikmah yang ke-209 ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun demikian. Setiap kali Siti Fatimah radhiyallahu anha bermasak, di Sayyidina Ali bermasak itu jangan karas, lama-lama lambik-lambik, karena aku banyak waktu mau nang karas tuh makan. Kalau lambik tuh aku lakas tuntung. Nah, kembali pulang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua dari hikmah ini, wa ma hasala min umrika fi ta'ati rabbik la qimata lahu minad dunya wa ma fiha
sesuatu yang berhasil dari umur engkau dalam taat kepada Tuhan tidak ternilai baginya daripada dunia dan isinya. Nah, kalau kita bisa menggunakan waktu nih untuk taat kepada Allah, kadakawa dinilai dengan dunia dan isinya. Larangnya, mahalnya Allah membeli waktu itu. Allah membeli, Allah menukari waktu kita untuk taat itu kada ternilai kalau dinilai dengan duniawi. Lianna sa'atan minal umur yadhkurullaha fiha yanalu bidzalik mulkan kabira wa na'iman muqima. Karena sesaat berzikir. Nah, sesaat berzikir kepada Allah, itu dia akan dapat kerajaan yang besar, kenikmatan yang kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesaat kita berzikir itu kadakawa dinilai dengan dunia dan isinya. Nah, maka itu tadi mereka sangat bakhil dengan waktunya itu. Sayang terbuang sia-sia. Karena sedikit waktu kita berzikir, Allah mengganti dengan dunia dan isinya lebih daripada itu. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Qad amaddakumullah bi salatin hiya khairun min humrin na'am wa hiya al-witir." Ujar Nabi, Allah memberikan kepada kalian sembahyang, yang mana sembahyang itu dibayar oleh Allah dengan nilai lebih dari dunia dan isinya. Sembahyang itu adalah sembahyang witir. Nah, witir itu sarakaat witir. Sarakaat sudah witir. Waktu sarakaat itu berapa menit? Paling tinggi 3 menit. Kan witir Fatihah, Qulhu, Falaq, lawan An-Nas. Sarakaat aja. Nah, sarakaat kita berwitir itu Allah akan membayar dengan dunia dan isinya lebih baik daripadanya. Lebih baik dari dunia dan isinya ini. Nah, jadi dalam waktu kita berzikir, beribadah kepada Allah sekian menit, Allah sudah memberikan itu dengan ganjaran yang la qimata lahu, tidak ada nilai, kada ternilai. Jadi waktu kita nanti buang banyak itu, kada ada artinya. Ya, kalau waktu berbicara tentang ilmu, berbicara tentang hal-hal hadis, Quran, ilmu fikih, walaupun sama laman ya kan bagus. Kalau ilmu-ilmu, kalau kita waktu terbuang untuk hal-hal yang kada karuban itu sayang. Karena tadi sarakaat kita sembahyang witir, nah sudah demikian Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda lagi, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh. Nah, 2 rakaat sunat subuh itu diberi Allah bayarannya lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, 2 rakaat subuh itu paling 3 menit tentu. 3 menit kita sembahyang sunat subuh, Allah akan membayar dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis Rasulullah SAW lagi, man qara'a hamim ad-dukhan bi lailatil jumu'ah aw yaumil jumu'ah banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang membaca surat ad-dukhan malam Jumat atau siangnya, Allah akan membangunkan dia, membikinkan dia rumah di dalam surga. Nah, surat dukhan menyelancar 5 menit tuntung. Dapat sebuah rumah kita di surga lagi andaknya, di surga lagi. Nah, jadi kalau setahun ini 50 malam Jumat kita bertemuan, 50 buah dapat rumah di surga. 50 buah. Kalau kita berumur misalnya 40 tahun, 50 kali 40, 2000 buah dapat rumah di surga. Umah banyaknya 2000 buah, kada banyak. Sebab kita selama-lamanya di situ kada akan pindah lagi, kada akan mati lagi.
Ya kayaknya bakal mati mau kebanyakan itu rumah. Ini kita bakal ada pematian lagi. Jadi hari ini rumah sini, esoknya rumah sana, esok rumah sana. 2000 buang, 2000 hari paling-paling. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi surga itu diberikan Allah kepada orang yang terakhir masuk surga. Yang pandudian dah, orang habisan dah. Saya kong datang terakhir masuk surga. Surga yang paling rendah, surga yang paling rendah. Diberikan Allah surga ini 10 kali lipat dunia ini ganalnya. 10 kali lipat. Kaplingannya tuh luasnya berapa dunia ini ganalnya. Nah di surga itu diberi Allah 10 kali dunia ini. Allah berfirman dalam hadits qudsi, alam tarda an u'tiyaka mislad dunya mundu khalaqtuha ila yaumin afnaituha wa asyrata adha'afi. Nah, Tuhan memberikan surga kepada orang yang paling terakhir itu 10 kali lipat dunia ini. Kalau orang nang terdahulu makinnya banyak, makin luas lagi. Ini sudah orang pendudian beberapa tahun dalam neraka. Karenanya ada iman, diangkat masuk surga. Nang beriman lain sudah habisan orang ke surga. Nya saya kok ngajari tinggal lagi. Pahirangnya dimandii di sungai di muka surga itu. Hanyar berubah masuk ke surga. Ini mengira surga sudah habis dibagi-bagi orang. Ya Tuhan kada habis lagi segan nikam masih ada 10 kali lipat dunia. Nah apalagi orang yang dahulu masuk surga itu. Nah, jadi setiap malam Jumat baca surat Duhan sebuah rumah situ. Malam Jumat baca surat Duhan 5 menit tuntung sebuah dapat rumah. Nah, jadi waktu kita dalam dunia ini bila kita pakai untuk taat kepada Allah itu laki matalahu, tidak ada ternilai dengan dunia ini. Nah, apalagi yang kita sampai sejam duduk berzikir, makinnya lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya memberikan waktu ibadah itu bukan hanya waktu beribadah, tapi sudah dihitung oleh Allah. Kita mulai rumah menuju tempat ibadah sudah dihitung itu waktu ibadah. Nah ini termasuk anugerah Allah, min karamihi wa judi, nah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini 2 jam. Allah kadang menghitung itu waktu kita 2 jam beribadah, bukan 2 jam itu dihitung. Tapi Allah menghitung mulai kita turun dari rumah. Nah, kita turun dari rumah jam berapa tadi? Itu sudah dihitung waktu ibadah. Sampai kita sini. Di sini 2 jam pulang, sampai balik ke rumah hanya habis hitungan waktu ibadah. Nah, jadi itu adalah kemurahan Allah. Jadi kalau kita misal menuju pengajian makan waktu 4 jam pulang pergi, nah 4 jam itulah yang dihitung ibadah. Ditambah waktu kita berzikir. Jadi jangan menghitung dapat pahala tuh di sini aja ada. Waktu turun mulai rumah, asalkan niatnya bagus, tujuannya bagus, semata-mata karena Allah, nah dihitung mulai turun rumah. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia fisabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali, ujar ahli syarah hadis, ila baitih, sampai ke rumahnya. Misalnya kita mulai rumah sampai ke sini misalnya 10 jam, nah 10 jam itu ibadah.
Walaupun kita guring di motor kada tahu kisahnya, tetap ditulis sebagai ibadah. Kenapa? Karena niat mulai rumah sudah untuk ibadah. Nah, jadi ini waktu yang akan kita banggakan di akhirat. Insya Allah itu waktu akan kita banggakan di akhirat. Nah, pada hari anu kita pol kebaikan. Kalau ada kusung, nah kita menyesal. Jakanya dulu berzikir, jakanya dulu bersalawat, banyak kusung. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebabnya para aulia Allah, para sahabat Nabi, para ulama-ulama itu mereka sayang dengan waktunya. Mereka sayang dengan waktunya, terbuang sia-sia, terbuang tanpa menghasilkan pahala, tanpa menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-210. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah بحسن الخاتمة. يا الله بها، الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم